karunia dan damai sejahtera Allah terus menjadi bahagia Bapak-Ibu sekalian dalam menapaki setiap hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kembali bersekutu dengan Tuhan lewat renungan malam saat ini, Rabu 23 September 2020. Kita mohon tuntunan Tuhan, mohon hikmat Roh Kudus dalam memahami firman-Nya. Dan berdoa. Engkau ya Allah, sumber kekuatan dan sumber hikmat. Terus kami yakini dan imani kepadamu di dalam Kristus Yesus. Firman-Mu akan kami baca, dengar dan renungkan bersama malam ini. Biarlah Engkau terus menuntun memberkati kami dalam memahami apa yang Tuhan mau sampaikan lewat firman ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Lukas pasal 11 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-28. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhatian, dan karena ia tidak mendapatnya, ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah ditinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu bersih, tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Saudara, tema pada renungan kita malam ini tidak boleh kosong. Tema ini agak kritis, tapi sebenarnya apa yang mau disampaikan lewat tema dan perenungan kita malam hari ini? Kita suka mendengar kebersihan dikaitkan dengan iman. Orang yang bersih hatinya berarti hatinya membersihkan hal-hal yang baik, penuh ketulusan, dan dekat dengan Tuhan. Akan tetapi dalam perumpamaan Tuhan Yesus ini, bersih tidak boleh diartikan seperti itu. Bersih di sini artinya kosong, tidak berpenghuni dalam ayat yang ke-25 pembacaan kita. Bersih dalam arti seperti ini berarti keadaan yang berbahaya. Orang yang hatinya kosong berpotensi untuk diisi dengan berbagai hal apa saja. Dalam perumpamaan Tuhan Yesus dikatakan bahwa kekosongan rumah tersebut akhirnya dimanfaatkan oleh roh jahat untuk menduduki dan menghuninya. Apa sebenarnya yang mau diajarkan Tuhan Yesus melalui perumpamaan ini, saudara? Seseorang yang menerima anugerah Tuhan tidak bisa merespons anugerah itu dengan masa bodoh atau netral saja. Dia harus membuka diri untuk menyambut anugerah itu dan hidup di dalam anugerah itu agar hidupnya berkembang sesuai dengan kelimpahan anugerah tersebut. Dengan demikian, tidak ada kekosongan di dalam hidupnya karena ia mengisinya dengan kebenaran firman Tuhan. Perjanjian Lama menyediakan ilustrasi sebagai berikut. Umat Israel telah menerima anugerah dimerdekakan dari perbudakan Mesir. Kemerdekaan mereka itu tidak berarti mereka otonom.
Mereka barulah benar-benar merdeka pada saat mereka menundukkan diri pada Sang Pembebas tersebut dengan mentaati perjanjian Sinai dan hukum Taurat. Kalau mereka menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk hidup bebas dari Allah, akibatnya akan sangat mengerikan. Itulah yang terjadi ketika mereka menyembah lembu emas. Atau kemudian berbagai berhala dan dewa-dewa bangsa Kanaan mereka juga turut sembah. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang telah mengisi hidupnya pada anugerah yang Tuhan sudah berikan? Dari buahnya, yaitu hidup yang diubahkan karena melakukan firman Tuhan dalam ayat yang ke-28. Orang bisa saja gembar-gembor bahwa dia adalah orang Kristen, tetapi yang membuktikan dirinya Kristen sejati ialah buah yang dihasilkan. Karena itu tidak boleh kosong. Roh Kudus menuntun kita. Amin. Mari kita berdoa. Bahwa anugerah keselamatan sudah dianugerahkan kepada kami di dalam Kristus Yesus. Tugas kami adalah memelihara anugerah itu. Memelihara keselamatan yang telah dikerjakan itu, sehingga kami tidak hampa, kami tidak kosong dalam hidup ini, tetapi memberi buah. Bahwa ada upaya, ada gerakan dari kami untuk menjaga keselamatan yang adalah anugerah Tuhan. Firman Tuhan malam ini sungguh luar biasa, kembali menyegarkan hati bahkan iman percaya kami untuk selalu giat dalam memperlengkapi diri kami dengan kebajikan-kebajikan yang berkenan kepada Tuhan, terutama kehidupan beriman kami. Pelihara umat Tuhan, pelihara bangsa kami, pelihara pemimpin kami, pelihara jemaatmu dalam keberadaan di rumah masing-masing, pelihara setiap rukun keluarga kami, di mana saja mereka berada. Serta kami malam ini, biarlah kami terus merasakan hadirat Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kesehatan kami. Dan di Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikian dari berita malam ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat malam.